Pertama kali dalam sejarah pada awal tahun 2020, para ilmuwan dari Tel Aviv University di Israel menemukan hewan yang bisa hidup tanpa oksigen. Berdasarkan studi yang dipublikasi di jurnal Proceedings of the National Academy of Science, para ilmuwan secara tidak sengaja menemukan sebuah parasit bernama Hengaia salminicola yang hidup di jaringan ikan salmon. Ketika dilihat dengan mikroskop, organisme ini terlihat seperti sel sperma kebiruan dengan 2 ekor dan sepasang mata oval seperti alien. Uniknya, organisme ini tidak memiliki genom mitokondria, sehingga organisme multisel ini dapat hidup tanpa membutuhkan oksigen untuk bernapas. Tapi, bagaimana Hengaia salminicola memperoleh energi jika tidak bernapas? Untuk hal ini, para peneliti belum menemukan jawaban pasti. Namun Stephen Atkinson dari Oregon State University berspekulasi bahwa H. salminicola menyerap molekul dari salmon yang sudah memproduksi energi. Dia juga yakin bahwa organisme ini bukanlah makhluk satu-satunya di bumi yang tak membutuhkan oksigen. Penemuan ini pun menjadi salah satu hal baik bagi ilmu pengetahuan untuk kedepannya. Para peneliti berharap untuk menemukan lebih banyak spesies yang dapat bertahan hidup tanpa oksigen. Wah, kayaknya penelitian selanjutnya bakal lebih menarik nih. Apa yang ditemukan oleh para ilmuwan ini sungguh menarik. Mereka mendapatkan penemuan baru yang mengejutkan tentang spesies tikus small telanjang atau Heterocephalus glaber yang hidup di bawah tanah. Tikus yang berasal dari Afrika Timur ini telah lama menarik perhatian ilmuwan karena mampu berumur panjang, yaitu hingga 30 tahun 10 kali lebih lama dari tikus biasa. Selain itu, tikus ini juga sangat tahan terhadap kanker. Sifat ini membuat hewan itu menjadi fokus tim ilmuwan yang mempelajari penyakit kanker di seluruh dunia. Riset yang dipimpin oleh Andrei Selwanov dan Vera Gorbunova dari University of Rochester menunjukkan bahwa spesies tikus ini memiliki senyawa kimia yang membuatnya kebal terhadap kanker. Tim peneliti kemudian mempelajari sel tikus itu di laboratorium. Dari hasil penelitian itu, mereka menemukan bahwa jaringan pada tikus small telanjang kaya akan hyaluronan atau HMW-HA. Ilmuwan mengatakan bahwa senyawa tersebut sebenarnya memberikan elastisitas pada kulit tikus small telanjang. Hal ini membantunya bergerak lincah di habitatnya, seperti menyelinap di lorong atau rongga tanah. Namun, peneliti juga menunjukkan ketika senyawa HMW-HA tersebut dihilangkan, tikus small telanjang menjadi rentan terhadap kanker. Hal ini mengindikasikan bahwa HMW-HA juga punya fungsi memberikan kekebalan terhadap kanker. Di masa depan, para peneliti berencana untuk menyelidiki apakah HMW-HA secara efektif dapat melindungi sel manusia dari kanker. Kita tunggu hasil penelitian selanjutnya ya guys. Apakah teman-teman pernah melihat hewan satu ini? Mungkin beberapa dari kalian ada yang mengira hewan bercapit ini adalah kalajengking. Padahal, hewan satu ini bukan kalajengking loh. Hewan yang termasuk dalam kelas Arachnida ini bernama Pseudoscorpion. Dalam istilah ilmiah, dikenal dengan nama Wyosorn asiaticus. Pseudoscorpion memiliki capit yang panjang dengan tubuh berbulu berwarna coklat kekuningan. Ukuran Pseudoscorpion ini sangat kecil, panjangnya hanya sekitar 2-8 mm. Wah, kecil banget ya hewan ini. Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hewan kecil ini akan menempel ke hewan yang lebih besar. Keunikan lain dari Pseudoscorpion yaitu dapat bertahan di bawah air selama 17 hari tanpa bernapas. Pseudoscorpion juga dapat hidup di air yang beku. Untuk menghindari dingin, hewan ini mampu menahan pembekuan pada suhu serendah 19,4 derajat Fahrenheit dengan cara merendahkan titik beku tubuh mereka. Proses ini dinamakan supercooling. Belum diketahui pasti bagaimana Pseudoscorpion bisa menahan dingin dan menyelam di dalam air. Namun, para ilmuwan dari University of Western Ontario menemukan fakta bahwa ketika Pseudoscorpion yang telah ditenggelamkan ke dalam air, saat ditarik ke permukaan, Pseudoscorpion akan langsung berubah warna menjadi perak. Hal ini menandakan bahwa hewan ini telah memasukkan udara ke dalam tubuh mereka. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan tempat basah lainnya. Lalu, bagaimana cara buaya bertahan hidup di kolam yang beku selama musim dingin?
reptil berdarah dingin ini dapat mengubah suhu tubuhnya dengan melakukan brumasi. Tidak seperti hibernasi pada mamalia, brumasi bukanlah masa tidur bagi reptil. Reptil dalam brumasi masih perlu minum air dan dapat terbangun selama beberapa hari sebelum kembali ke brumasi. Reptil seperti penyu, kura-kura, aligator, dan buaya adalah hewan berdarah dingin yang melakukan brumasi untuk mengatur suhu tubuhnya. Para ahli mengatakan bahwa buaya tahu kapan air akan membeku dengan mengenali perbedaan suhu air. Ketika itu, buaya akan menurunkan suhu tubuh dan memperlambat metabolisme tubuhnya sehingga bisa bertahan di suhu yang dingin. Buaya dan aligator biasanya akan membiarkan diri mereka membeku di perairan tempat mereka hidup dengan hidung di atas permukaan air. Saat musim berakhir dan es mencair, buaya akan mulai menaikkan lagi suhu tubuh mereka jadi normal kembali. Nah, itu tadi penemuan-penemuan tak terduga yang ditemukan pada hewan. Kalau ada penemuan menakjubkan lainnya yang kalian tahu, sampaikan dong di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. See you and have a nice day!